Yo what's up guys, selamat datang di Keponin. Keponin membahas Donghua, lebih tepatnya Donghua Battle Through the Heavens. Mungkin nanti ada segmen lain selain pembahasan Donghua kayak gini. Buat yang mau subscribe silahkan subscribe, yang penting like dan share. Sebelumnya mohon maaf karena pakai suara ini, dikarenakan banyak gangguan. Dan kayaknya udah banyak yang nunggu, sekali lagi mohon maaf ya. Okelah tanpa banyak omong mari kita bahas cuy setelah intro. Inilah 3 hal yang tidak disorot di Battle Through the Heaven. Ketiga hal ini biasanya tidak mudah ditemui di Donghua Battle Through the Heavens, bukannya tidak ada, memang ada beberapa momen atau scene yang menjelaskan keberadaannya. Ketiga hal ini memang jarang ditampilkan karena memang karakter utamanya juga tidak terlalu membutuhkannya. Pemurnian senjata. Apabila kita melihat Donghua lain, kita akan melihat seorang yang memiliki keahlian pembuat senjata. Jujur aja di Donghua Battle Through the Heavens seorang pembuat senjata tidak terlalu ditonjol seperti halnya pemurnian pil atau pertarungan dengan teknik Dou yang memanjakan mata. Sebenarnya para pemurni senjata ada cuy. Ini ditunjukkan dengan adanya senjata-senjata yang dapat digunakan bersama Douki pemiliknya. Ada juga kapal yang bisa terbang, di Donghua lain kapal terbang biasanya dibuat oleh para pembuat senjata cuy, yang mana ini tentu saja tidak dapat dibuat oleh pandai besi biasa. Hanya saja biasanya para pemurni senjata kurang ditonjolkan karena karakter utamanya hanya berfokus pada pemurnian pil, mencari teknik Dou, atau mencari api surgawi untuk memperkuat mantra api. Pemurnian senjata adalah tugas yang sangat penting, ini karena hampir semua senjata dibuat oleh para pemurni senjata. Para pemurni senjata memiliki hubungan yang saling berkaitan dengan pemurni pil. Para pemurni pil membutuhkan tungku yang dibuat pemurni senjata, sedangkan pemurni senjata membutuhkan pil untuk pelatihannya. Umumnya para pemurni senjata memiliki fisik yang kuat yang berbeda dengan para pemurni pil yang biasanya kurus. Ini karena secara tidak langsung efek dari sering menempa logam membuat tubuh memiliki kekuatan yang kuat bahkan tanpa langsung melatih fisiknya. Para master pembuat senjata memiliki pengetahuan yang mendalam soal jenis-jenis logam dan teknik penempaan. Tugas pemurni atau pembuat senjata tidak hanya senjata saja, contoh lainnya adalah pembuatan tungku alkemis. Segala hal tentang pembuatan senjata seperti penguatan senjata atau merubah elemen dari senjata misalnya senjata elemen api menjadi elemen es, elemen darah elemen kayu dan sebagainya, pembuatan kendaraan, misalnya kapal lubang cacing di daratan tengah atau kapal terbang di Akademi Jianan. Untuk yang di klan Bu kemungkinan dibuat oleh Dou Sheng. Pemurni senjata keberadaannya memang hampir tidak ditemukan di Donghua atau manhwanya cuy. Tapi keberadaannya memang bisa dibuktikan dari benda-benda yang diciptakannya cuy. Pembuat formasi. Master formasi adalah seorang ahli dalam teknik formasi. Teknik ini melibatkan pengaturan dan pengelompokan gerakan dan posisi para ahli bela diri dalam sebuah formasi yang kompleks dan terkoordinasi dengan baik. Apabila kita menonton Donghua lain, kita akan melihat ada praktisi yang mengkhususkan diri dalam teknik formasi. Sebenarnya di Donghua Battle Through the Heavens ada juga ahli formasi seperti ini, tapi teknik formasi ini termasuk dalam teknik Dou. Yang mana teknik Dou di sini lebih mengacu pada keterampilan pertempuran atau pertarungan. Dalam praktiknya, formasi ini biasanya dipakai dalam situasi pertempuran massal atau tim. Seorang master formasi adalah seorang yang sangat terampil dan berpengalaman dalam membuat, mengatur, dan mengimplementasikan formasi untuk memenangkan pertempuran atau mengatasi situasi yang sulit. Titik-titik formasi bisa berbentuk segel, kultivator. Kultivator tidak hanya manusia saja, bisa juga dari ras binatang, atau bisa juga benda-benda yang ditempatkan terpisah-pisah dan membentuk pola tertentu, misalnya lingkaran, segi 4, segi 3 atau bentuk lainnya. Biasanya ada 4 jenis formasi yaitu formasi pertahanan, formasi penyerangan, formasi teleportasi, dan formasi pengumpul. Tapi kemungkinan ada jenis lain yang admin tidak tahu. Formasi pertahanan atau formasi berfungsi defensif dan menahan serangan pihak lain, contohnya formasi pertahanan Sekte Yunlan, formasi penahan api hati jatuh, atau formasi yang dapat menyembunyikan tempat seperti formasi alami pavilion bintang jatuh yang mana untuk memasukinya memerlukan segel khusus. Walaupun dalam novel dan manhwanya itu disebut alam. Atau formasi penyegelan alam yang dilakukan klan Hun di klan Yao. Formasi penyerangan contohnya adalah formasi penyergapan atau formasi jebakan, bisa juga meningkatkan kekuatan serangan penggunanya dan melemahkan kekuatan lawan, sehingga menambah persentase kemenangan.
Formasi teleportasi memungkinkan untuk pergi ke tempat yang jauh dengan kecepatan yang tinggi, contohnya lubang cacing yang ada di daratan tengah. Jika seseorang melewati jalan biasa menuju daratan tengah, setidaknya dibutuhkan setengah tahun bagi Do Kaisar untuk mencapainya, tapi ini dapat dipersingkat dengan lubang cacing sehingga dapat mencapainya dalam belasan hari. Formasi pengumpul, misalnya, formasi pengumpul darah yang dilakukan Raja Naga atau Huntian di BTW setiap oleh jiwa di daratan tengah sebenarnya adalah titik formasi. Yang mana formasi itu digunakan untuk menyerap esensi darah penduduk daratan tengah dan klan kuno, ketika dia akan menerobos Doudi, formasi pengumpul kekuatan yang dilakukan Yun Leng atau Yun San ketika melawan Xiao Yan. Ada juga formasi pengumpul Qi, yang dapat mengumpulkan Qi di daerah sekitarnya sehingga menjadi lebih padat atau agar lebih stabil. Hewan biasa. Ada beberapa hewan biasa yang muncul dalam Donghua Battle Through the Heaven. Meskipun sebagian besar hewan dalam cerita ini memiliki elemen magis atau spiritual, beberapa di antaranya masih memiliki penampilan dan perilaku yang mirip dengan hewan biasa di dunia nyata. Beberapa contoh hewan biasa yang muncul dalam cerita ini antara lain misalnya kuda. Binatang kuda ditampilkan dalam scene ketika Xiao Yan akan pergi ke Sekte Awan Berkabut, ketika akan bertarung untuk perjanjian 3 tahun dengan Nalan Yanran. Scene lain ketika akan pergi ke Akademi Jianan, yang mana di scene ini kita pertama kalinya diperlihatkan anggota Hall of Soul di sudut hitam ketika merampas jiwa. Yang mana hal ini lebih jelas ketimbang hanya suara dan asap hitam saja ketika saat di Sekte Awan Berkabut. Ada juga burung, ditampilkan pada saat Xiao Yan akan pergi ke Sekte Awan Berkabut dan ketika di wilayah sudut hitam Gaes, tapi, perlu diingat bahwa dalam dunia Battle Through the Heaven, ada beberapa hewan memiliki kemampuan atau kekuatan magis yang membuat mereka lebih kuat atau berbeda dari hewan biasa di dunia nyata, di antaranya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari hewan biasanya, seperti ular, kalajengking, gorila, atau yang lainnya. Atau yang memiliki kecerdasan tinggi yang dapat berubah menjadi manusia, contohnya Xian. Itulah pembahasan tentang 3 hal yang tidak disorot di Battle Through the Heavens. Sekali lagi ini bukan karena tidak lengkap, tapi karena tidak ditonjolkan saja, karena memang dalam alur ceritanya, semua yang admin katakan di atas memang tidak banyak diperlukan untuk karakter utamanya. Okelah, jangan lupa like, komen, dan share jika kalian menyukai video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya, agar channel ini semakin berkembang. See you in next video.